Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai biomonitoring. Next. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 6 terdiri dari Nanda Rizkyana, Amelia Syahrul Utami, Nurul Aulia Fitriani, Nazla Amalia Felda, Lutfi Adi Setia Praja, Muhammad Farsha Indrawan Putra, dan Salsa Alia Fadilah. Next. Topik pembahasan yang akan dibahas ini terdiri dari definisi, tujuan dan manfaat biomonitoring, kelebihan dan kekurangan biomonitoring, teknik biomonitoring, serta jenis biomonitoring. Next. Yang pertama adalah definisi. Next. Definisi dari biomonitoring ini digunakan untuk melakukan pengukuran langsung terhadap paparan pada orang yang terpapar dari zat beracun di lingkungan. Pengukuran ini dilakukan dengan mengukur zat atau metabolit dalam spesimen manusia seperti darah atau urin. Ini bersumber dari WHO pada tahun 2011. Dapat diketahui seperti pada gambar, paparan dari suatu industri atau sumber pencemar terhadap manusia ini bisa dipaparkan lewat lingkungan seperti tanah, perairan, dan udara yang kualitasnya sudah tercemar. Lalu dari tumbuhan maupun tanaman, tumbuhan maupun hewan dari lingkungan tersebut yang sudah tercemar. Lalu selanjutnya ini bisa kontak langsung dari industri tersebut kepada manusia. Next. Selanjutnya, biomonitoring ini dilakukan untuk pengujian sampel pada manusia seperti darah dan urin. Tujuannya yaitu untuk mengetahui hasil metabolisme kimiawi dari fungsi ini terhadap sampel darah dan urin ini dapat mempelajari kandungan bahan kimia pada tubuh manusia dan efek biologis dari bahan tersebut, sehingga dapat dilakukan untuk menentukan diagnosis dan pengobatan terhadap paparan bahan kimia yang nantinya akan dipercepat dan diperjelas hasilnya. Ini bersumber dari Yulianto pada tahun 2017. Next. Teknik biomonitoring ini dilakukan relatif baru digunakan untuk mengevaluasi suatu dampak pencemaran lingkungan menurut Wukono 2006 dan Winarni tahun 2016. Prinsip dari pengukuran biomonitoring ini adalah berulang secara kimia atau biokimia yang terkait pada paparan tertentu pada sampel atau subjek yang akan diamati. Secara operasional, mengacu pada upaya kompilasi data hasil pengujian biologi di laboratorium maupun data lapangan. Untuk biomonitoring ini merupakan teknik yang relatif cepat, murah, serta menggunakan alat yang sederhana dan memungkinkan adanya keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitoring kondisi lingkungan, sehingga respon dan langkah pengendalian yang ke depannya dapat dilakukan dengan cepat. Next. Lalu yang kedua ada tujuan dan manfaat biomonitoring. Untuk tujuannya sendiri yaitu mencegah terjadinya paparan bahan kimia yang dapat mengganggu kesehatan baik secara akut maupun kronis. Next. Untuk manfaat biomonitoringnya sendiri, kegiatan monitoring ini dipakai untuk menilai serta mengevaluasi risiko kesehatan yang berhubungan dengan bahan polutan maupun bahan kimia di lingkungan kerja. Untuk jenis monitoringnya sendiri terdapat 3 jenis. Yang pertama ada monitoring ambien. Monitoring ini digunakan untuk memantau atau memonitor paparan eksternal dari polutan maupun bahan kimia untuk mengetahui berapa kadar bahan kimia yang ada di dalam air. Untuk resiko kesehatan yang sendiri dapat diprediksi berdasarkan batas paparan lingkungan, misalnya threshold limit value serta time weight average dari suatu paparan. Lalu yang kedua ada monitoring biologi paparan, yaitu pemantauan bahan yang masuk ke dalam tubuh dengan efek sistematik yang membahayakan. Resiko kesehatannya sendiri diprediksi dengan cara membandingkan nilai observasi dari parameter biologi dengan biological limit value maupun biological
exposure index. Lalu yang terakhir ada monitoring biologi dari efek toksikan, yaitu memprediksi dosis internal yang akan digunakan untuk mengevaluasi status kesehatan. Ini bersumber dari Wulianto tahun 2017. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan biomonitoring. Untuk kelebihannya sendiri yaitu secara sistematis, biomonitoring ini dapat dipakai untuk memperkirakan resiko yang akan terjadi secara sederhana dan ringkas. Yang kedua itu, biomonitoring ini mampu memprediksi paparan bahan kimia pada manusia dan efek biologi yang terjadi sehingga mudah dalam pencegahan gangguan kesehatan, baik secara akut maupun kronis. Nah, untuk kekurangannya sendiri itu, yaitu biomonitoring ini terbatasi ruang dan waktu dalam melakukan analisa lingkungan, sehingga konsentrasi yang diketahui hanya untuk sejumlah tempat pada suatu waktu. Yang kedua itu, ada perhitungan manusia yang berubah-ubah, membuat biomonitoring ini menambah ketidakpastian dalam perhitungan secara signifikan. Selanjutnya itu, ada teknik biomonitoring. Nah, yang pertama itu teknik biomonitoring relatif baru digunakan untuk mengevaluasi suatu dampak pencemaran lingkungan. Dan yang kedua, biomonitoring menggunakan prinsip pengukuran berulang pada penanda kimia atau biokimia terkait paparan tertentu pada sampel biologi subjek yang diamati. Lalu ada secara operasional, pengertian biomonitoring mengacu pada upaya kompilasi data hasil pengujian biologi di laboratorium maupun data lapangan. Dan yang terakhir itu, biomonitoring merupakan teknik yang relatif lebih cepat murah, menggunakan alat sederhana dan memungkinkan keterlibatan masyarakat secara luas untuk memonitor kondisi lingkungan, sehingga respon dan langkah pengendalian dapat dilaksanakan dengan Jenis biomonitoring. Jenis dari biomonitoring terdapat dua, yaitu bioassessment study dan toxicity bioassay. Untuk toxicity bioassay dibagi menjadi tiga, terdapat direct toxicity assessment, behavioral bioassay, dan bioaccumulation study. Untuk direct toxicity assessment terdapat 4 bagian, yaitu in vitro bioassay, bioassay in vitro, epidemiologi, dan in silico. Sedangkan untuk behavioral bioassay terdapat 3, yaitu etogram, deskripsi kualitatif, dan deskripsi kuantitatif. Yang pertama ada bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi dan struktur komunitas. Menurut Cobb dan Frydenbaugh tahun 2018, bioassessment melibatkan sampling lapangan dari komunitas biologis untuk mengkarakterisasi struktur komunitas, yaitu keragaman dan toleransi terhadap polusi. Biomonitoring berperan untuk mengidentifikasi sistem akuatik yang membutuhkan pemulihan, menentukan tujuan restorasi, mengukur atau memperkirakan respon terhadap perubahan, dan mengukur keberhasilan restorasi. Berikut merupakan gambar sedang melakukan assessment study. Selanjutnya ada toxicity bioassay. Toxicity bioassay adalah kegiatan pengujian di laboratorium dan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat fisika kimia senyawa dan kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Menurut Health tahun 2012. Next. Selanjutnya yaitu in vivo bioassay dan bioassay in vitro. Next. Nah, ini adalah macam-macam toxicity bioassay. Nah, yang pertama itu yang tadi sudah dijelaskan, yang pertama penilaian toksisitas secara langsung dibagi menjadi 4, yaitu in vivo bioassay, kemudian bioassay in vitro, epidemiologi, dan pendekatan in silico. Nah, yang kedua yaitu bioassay
perilaku atau behavioral bioessays. Next. Yang pertama adalah in vivo bioessays. Nah, teknik ini menggunakan hewan hidup yang direkomendasikan untuk tujuan uji. Nah, tujuannya yaitu untuk mempelajari pengaruh biologis atau respon dari senyawa di bawah pemeriksaan dalam sistem hidup secara langsung. Pengujian toksisitas in vivo umumnya dilihat sebagai prediktor yang paling relevan terhadap dampak bagi kesehatan manusia, meskipun ini tergantung pada spesies yang digunakan. Misalnya spesies yang digunakan yaitu alga, udang, bulu babi, tikus, ikan, dan lain-lain. Nah, organisme yang terpapar bahan kimia dapat dimonitor untuk melihat adanya tanda dampak bagi kesehatan, yang dimana dampaknya yaitu yang cenderung merugikan. Untuk durasi paparan tergantung pada jenis toksisitas yang terdeteksi atau dipantau dari efek jangka waktu pendek, yaitu selama 96 jam atau kurang. Untuk efek subakut, yaitu beberapa hari, subkronis beberapa minggu, hingga efek kronis, yaitu sebagian besar harapan hidup organisme. Nah, di sini ada gambar contoh penggunaan dari page libraries secara in vivo. Nah, jadi awalnya si page ini yang kayak jarum ini disuntikan ke dalam sirkulasi dari tikus ini, kemudian page ini dibiarkan bersirkulasi selama beberapa menit atau beberapa jam. Nah, dalam kasus ini, ketika page yang internalisasi akan dipulihkan kembali. Nah, nanti akhirnya setelah anestesi dalam, tikus akan dipotong dan organ dibedah untuk pemulihan page dan sekaligus sequencing peptida. Next. Nah, berikut ini adalah beberapa kelemahan dari teknik in vivo. Yang pertama, ekstrapolasi interspesies. Nah, uji toksisitas in vivo dilakukan pada seluruh organisme dari spesies lain manusia, dan hasilnya kemudian diekstrapolasi pada prediksi kesehatan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami mekanisme toksisitas untuk secara bermakna mengekstrapolasi toksisitas in vivo terhadap potensi dampak bagi kesehatan manusia. Yang kedua yaitu sensitivitas. Nah, ketika tujuan pengujian toksisitas murni untuk mendeteksi racun, metode lain yang lebih sensitif seperti pengujian in vitro mungkin diperlukan. Kemudian artefak dan faktor perancu. Ketika menguji sampel air secara keseluruhan, parameter fisikokimia seperti suhu, pH, kekeruhan, warna, dan bahan organik terlarut secara anorganik bisa saja menyebabkan keracunan pada organisme uji, yang sebenarnya tidak akan terjadi di lingkungan alami, atau disebut juga dengan kondisi positif palsu. Kemudian selanjutnya yaitu tuntunan etis. Ada kebutuhan etis untuk sedapat mungkin mengurangi, memperbaiki, dan mengganti metode in vivo dengan metode alternatif seperti in vitro dan metode in silico. Dan yang terakhir yaitu biaya atau keuangan. Nah, eksperimen in vivo dalam hal biaya mungkin lebih mahal. Pertimbangan atas biaya yang tinggi ataupun kemungkinan alternatif biaya rendah kadang-kadang diperlukan. Next. Dan selanjutnya yaitu teknik bioassays in vitro atau disebut juga metode bioanalitik. Nah, teknik ini menggunakan kultur sel sistem biologi yang dianjurkan untuk mempelajari senyawa pada kondisi standar yang tidak mirip dengan lingkungan hidup. Di sini kultur sel bertahan dengan pemanfaatan nutrisi di media, misalnya penggunaan sel induk, kultur sel, mikroba, atau bakteri, dan lain-lain. Uji in vitro umumnya merupakan tes jangka pendek, yaitu kurang dari seminggu, yang memberikan pengukuran cepat
potensi toksisitas dalam sampel. Ada beberapa batasan penting untuk uji in vitro ini, yaitu yang pertama, tidak ada penggabungan toksikokinetik, yaitu absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekresi yang semua dapat signifikan mempengaruhi toksisitas suatu zat. Kemudian yang kedua yaitu sensitivitas lebih tinggi tetapi relevansi lebih rendah. Nah, karena adanya keterbatasan ini, bioassessing ini in vitro ini tidak boleh digunakan untuk pengukuran adanya dampak, namun sangat cocok untuk memantau kualitas air, penilaian exposure, karena secara signifikan lebih cepat dan lebih murah daripada exposure in vivo. Next. Lalu ada epidemiologi. Epidemiologi adalah ukuran kesehatan manusia yang paling relevan dibandingkan dengan pengujian toksisitas in vivo atau in vitro. Lalu kelompok penelitian populasi diperlukan dalam mengukur perbedaan yang nyata antara subjek yang terpapar dan tidak terpapar, dan banyak faktor risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan lainnya, serta faktor lingkungan berkontribusi terhadap perbedaan antara kedua kelompok ini, seperti paparan kontaminan lingkungan dari sumber lain, perbedaan dalam pengawasan kesehatan antara populasi berbeda, dan lain-lain. Untuk studi epidemiologis, perlu ketelitian dalam hal merancang penelitian dari awal hingga akhir dan bergantung pada langkah-langkah dari hasil kesehatan yang jelas dan logis terkait dengan paparan racun. Lalu ada pendekatan in silico. Beberapa kekurangan dari bioassay in vitro yaitu terutama kurangnya integrasi toksikokinetik dapat diatasi dengan menggabungkannya dengan pemodelan komputer, menggunakan hubungan strukturivitas atau struktur activity relationship. Di struktur kimia dan sifat fisikokimia lainnya dari zat tersebut dapat digunakan untuk memprediksi toksikokinetiknya. Metode in silico sangat berguna tanpa adanya data toksikologi lainnya, tetapi dengan didasarkan pada data dari bahan kimia lain, dan dengan demikian harus dilihat dengan hati-hati dan cepat dan tepat. Selanjutnya, bioassay perilaku atau disebut dengan behavioral bioassess adalah mengukur perilaku organisme yang bertujuan untuk mendeteksi dan menganalisis stimulus eksternal serta sebagai indikator keadaan fisiologis atau psikologis internal. Kemudian behavioral bioassess menggunakan perilaku dalam mengukur kemampuan hewan untuk mendeteksi rangsangan lingkungan secara fisiologis atau neurologis. Lalu, kepekaan perilaku suatu organisme dapat digunakan sebagai alat mendeteksi suatu zat X dalam sampel. Gambar berikut merupakan aplikasi dari penggunaan behavioral bioassess. Next. Selanjutnya, cara melakukan behavioral bioassess dengan cara mengukur unit perilaku yang mempunyai unit dasar perilaku yang mudah diidentifikasi oleh pengamat. Kemudian unit perilaku memecah aliran berkelanjutan, perilaku menjadi serangkaian unit diskrit yang terdefinisi dengan baik, yang dapat diidentifikasi dan dikuantifikasi. Selanjutnya, behavioral bioassess membutuhkan prosedur standar sebuah aparatur, metode untuk mendeteksi keberadaan X dan mengukur jumlah X dalam sampel, digunakan untuk mengendalikan variabel, pengganggu, dan mendeteksi kesalahan. Selanjutnya terdapat heterograms dan heterogram parsial adalah kumpulan deskripsi komprehensif yang mewakili pola perilaku spesies tertentu. Kemudian terdapat deskripsi kualitatif unit perilaku. Unit perilaku adalah perilaku yang dicatat dalam heterogram. Kemudian terdapat deskripsi kuantitatif unit perilaku. Setelah aliran perilaku dibagi menjadi unit perilaku yang terdefinisi dengan baik, unit-unit ini dapat diukur secara kuantitatif. Next. Selanjutnya ada bioaccumulation study, yaitu merupakan kajian dosis kontaminan yang diserap tumbuhan dan hewan uji dan dampaknya dalam rantai makanan atau food chain. Nah, bioaccumulation study ini terdiri dari 3, yaitu bioaccumulation, yaitu proses masuknya bahan kimia dan terkonsentrasinya dalam organisme melalui berbagai cara, yaitu kontak langsung, respirasi, dan konsumsi.
Kemudian ada bioconcentration, yaitu kondisi peningkatan konsentrasi polutan di lingkungan yang biasanya kadar polutan akan di atas kadar normal yang diperbolehkan. Selanjutnya ada biomagnification, yaitu peningkatan konsentrasi kimia melalui perpindahan dari satu trofik ke tingkat trofik berikutnya. Next. Nah, berikut ini ada gambar perbedaan bioakumulasi dan biomagnifikasi. Untuk bioakumulasi ini dapat dilihat itu terjadi dari waktu ke waktu. Umumnya pada suatu organisme hanya mendapatkan sedikit kontaminasi setiap kali terkena sumbernya, tapi pada beberapa kondisi, contohnya ini pada ikan, untuk makanan ikan ini terkontaminasi sehingga plankton yang merupakan makanan ikan itu dapat bertambah dan terakumulasi dari waktu ke waktu. Sedangkan untuk biomagnifikasi itu merupakan kontaminan yang bergerak dari rantai makanan, di mana ketika organisme tingkat trofik yang lebih tinggi itu memakan tingkat yang lebih rendah, sehingga kontaminan di dalam tubuh organisme ini semakin bertambah. Kemudian bioakumulasi ini sering terjadi dalam dua cara, yaitu secara bersamaan dengan makan makanan yang terkontaminasi dan dengan penyerapan langsung dari air ataupun secara khusus yaitu biokonsentrasi. Kemudian biomagnifikasi ini terjadi karena polutan itu bersifat persisten, yang artinya itu tidak dapat atau sangat lambat terurai oleh proses alami. Sehingga polutan persisten ini ditransfer ke rantai makanan lebih cepat daripada dipecah atau dikeluarkan. Untuk bioakumulasi dan biokonsentrasi itu terjadi dalam suatu organisme, sedangkan biomagnifikasi itu terjadi untuk seluruh tingkat rantai makanan. Next. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan tugas ini. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, dapat dituliskan di forum yang telah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.